Saudara, mantan Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang eksepsi atas kasus korupsi BTS 4G. Ia pun membantah telah korupsi dan menyebut dakwaan jaksa tidak jelas. Sementara itu, Kejaksaan Agung memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi kasus korupsi BTS 4G. Sidang kasus korupsi Menara BTS 4G Kominfo memasuki babak baru. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Menkominfo Johnny G. Plate membantah dakwaan jaksa yang menyebut Plate menikmati 17,8 miliar rupiah hasil korupsi BTS 4G. Terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Johnny Plate bahkan menyinggung nama Presiden Jokowi dalam eksepsinya. Plate pun membantah tuduhan peningkatan jumlah desa yang dibangun Menara BTS atas keinginannya sendiri dan sudah melewati proses rapat di kabinet. Terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam rencana kerja anggaran RKA-KL Kemenkominfo dan telah direview oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Sementara itu di persidangan, Hakim Ketua menegaskan persidangan korupsi BTS 4G tidak terpengaruh politik. Perlu saya sampaikan kepada saudara, ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung, ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya, seperti itu, ya. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Sementara itu, Senin kemarin Kejaksaan Agung memeriksa 8 orang, salah satunya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi kasus korupsi BTS 4G. Sebelumnya, politisi Golkar itu disebut menerima aliran dana korupsi proyek BTS 4G senilai 27 miliar rupiah dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan pada periode November hingga Desember 2022 lalu. Uang itu disebut-sebut untuk meredam pengusutan perkara korupsi BTS 4G di Kejaksaan Agung. Tidak ada. Untuk materi yang berwenang, ya. Meski Kejaksaan Agung tak membantah dugaan aliran dana dari terdakwa BTS 4G ke Dito Aryo Tejo, namun Kejagung menegaskan jika benar terjadi, uang yang mengalir ke Dito Aryo Tejo tidak terkait korupsi BTS 4G Kominfo. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya. Akan dibedakan ini karena kemarin berinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Sebelumnya, Selasa pekan lalu, jaksa mendakwa Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Best Transceiver Station atau pemancar telekomunikasi 4G dengan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah lebih. Jaksa menyebut Plate memeras terdakwa lain, Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, 500 juta rupiah setiap bulan sepanjang Maret 2021 hingga Oktober 2022.
Permintaan itu diteruskan kepada terdakwa lainnya, Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Sinergi yang memberikan uang 500 juta rupiah sebanyak 20 kali dengan total 10 miliar rupiah. Pada 2022, Plate disebut menerima uang 4 miliar rupiah yang dibungkus kardus juga dari Irwan Hermawan. 3 miliar rupiah diterima Plate di kediamannya di Jakarta Selatan dan 1 miliar di ruang kerjanya di kantor Kemenkominfo. Antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Terdakwa Johnny Gerald Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus. Tak hanya itu, Maret 2021, Johnny Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus dan 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. April 2021, Johnny Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada korban banjir di Kabupaten Flores Timur NTT. Juni 2021, Plate memerintahkan Anang mengirim uang sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di NTT. Pada tahun 2022, Plate juga didakwa mendapat fasilitas dari Direktur Utama PT Sunshine Exindo, Jemi Suciawan, berupa pembayaran hotel bersama tim selama perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, hingga fasilitas di Paris, London, dan Amerika Serikat dengan total 1,4 miliar rupiah. Plate pun disebut menerima fasilitas dari terdakwa lain, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali sebesar 420 juta rupiah. Aliran uang korupsi Menara BTS juga diduga mengalir ke wakil rakyat. Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto mendorong Kejaksaan Agung terus mengejar tersangka baru dalam korupsi Menara BTS 4G. Salah satunya mendalami proses penyetujuan dan penganggaran proyek BTS 4G di DPR. Karena di media sebenarnya sudah mulai muncul tuh ada aliran ke DPR, kemudian ada aliran ke staf menteri gitu ya. Nah, menurut saya kita tunggu saja drama ini, dan yang belum terbongkar menurut saya memang dalam proses perencanaan di DPR. Ini tidak serta-merta pasti muncul proyeknya di Kominfo, pasti kan Pak Johnny G. Plate yang termasuk Direktur Bakti mengajukan itu ke DPR. Nah, siapa yang dalam proses pengajuan itu, siapa yang terlibat dalam persetujuan, siapa yang menolak, dan lain-lain. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin.